Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian pada minggu sebelumnya. Dan untuk itu kita awali kajian kita pada pagi ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Baiklah, insya Allah kajian pada pagi hari ini akan dilanjutkan oleh Umi. Kepada Umi dipersilahkan. نعم أخوات بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, sudah siap semuanya ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka. Allahumma amin. Akhwat, saya ingat-ingat lupa ya. Terakhir yang kita pelajari itu tentang apa ya? Betul nggak sekarang bagian takdim tarqiq? Sekarang Betul ya? Yang sekarang takdim tarqiq. Kemarin sempat Ya. tajwid dan sejarah. Iya. Itu ada santri itu tuh, santri cilik itu. Di bawah itu. Dede Karim mau ikutan, Dede Karim? Masya Allah. Salih, barakallahu fiik. Betul di bab tarqiq ya. Baik. Saya ingin menyapa dulu akhwat yang ada di Padang ya. Akhwat dari santri Al-Mulk. Sehat semuanya akhwat? Alhamdulillah, Mi. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita di bulan Ramadan ini ya. Meskipun dalam kondisi berpuasa ya. Karena bagaimanapun sedikit banyak aktivitas kita selama bulan Ramadan berbeda dengan aktivitas dari bulan-bulan sebelumnya ya. Terasa lebih padat, terasa lebih ya sedikit melelahkan mungkin ya, karena kita harus bangun untuk sahur ya, sholat lebih banyak dengan tarawih dan tahajud, tilawah juga mungkin lebih banyak ya, apalagi untuk akhwat yang sudah mulai akhwat yang memang sedang mengikuti program tahfidhul Quran, pasti juga banyak setoran-setoran yang harus diselesaikan. Insyaallah tidak akan mengurangi keberkahan dan kemuliaan, bahkan mungkin menambah keberkahan dan kemuliaan di bulan ini ya, di bulan suci ini. Akhwat baik dari santri Al-Mulk maupun dari Sayyidah Khadijah, maupun mungkin ada yang ikut bergabung ya meskipun tidak banyak. Mari luruskan niat kita kembali menghadiri majelis ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi meluruskan atau menyamakan persepsi kita bahwa kita mempelajari Manzumah Jazariyah ini memang sebagai
bekal kita ya sebagai bekal dakwah ke depan untuk mendakwahkan Al-Quran, untuk mensyiarkan Al-Quran. Mari kita sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah, berbicara tentang at-tafkhim dan at-tarqiq ya. Dua istilah ini tentu bukan istilah yang asing ya. Karena dari kecil kita sudah diperkenalkan ya dengan istilah tafkhim dan tarqiq. Mungkin simpelnya yang kita pahami tentang tafkhim dan tarqiq itu lebih kepada tafkhim bacaan yang tebal, tarqiq bacaan yang tipis ya. Bisa terjadi pada huruf ra, bisa terjadi pada huruf lam pada lafaz al-jalalah ya, pada lafzul jalalah. Ketika pada ra maka berarti tafkhim itu ketika berharakat fathah atau dhammah yang berkaitan dengan fathah dan dhammah, dan tarqiq itu pada ra yang berharakat kasrah dan hal-hal yang berkaitan dengan kasrah. Adapun pada huruf lam itu juga sudah jelas ya, karena pembelajarannya insya Allah tidak terlalu sulit. Tafkhim itu berlaku pada lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah, dan tarqiq pada lam lafzul jalalah sebelumnya harakat kasrah. Baik, kita sedikit berkenalan tentang tafkhim dan tarqiq seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani Ayya'lamah. Baik, slide berikutnya. Ya, apa itu tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal ya atau gemuk ya. Fakhama yufakhimu tafkhiman. Jadi menjadikan sesuatu itu menjadi tebal ya atau gemuk. Ini secara lafaz ya, secara bahasa ya. Adapun secara istilah ya, yang dinamakan tafkhim adalah menjadikan huruf tebal ya, menjadikan huruf tebal pada makhraj dan kuat pada sifat. Menjadikan huruf tebal pada makhraj dan menjadikan huruf tebal pada makhraj dan kuat pada sifat ya. Jadi kita melafazkan huruf-hurufnya itu dengan dengan kuat ya, dengan tebal sehingga memunculkan gemak dalam mulut kita ya. Nah, itu tafkhim ya. Lanjut slide berikutnya. Kebalikannya dari tarqiq ya adalah artinya tipis ya, tipis. Maka secara bahasa tarqiq adalah tipis atau kurus ya, yaitu menjadikan huruf tipis pada makhraj dan lemah pada sifat ya. Jadi yang dinamakan tarqiq adalah menjadikan huruf tipis pada makhraj dan lemah pada sifat. Jadi kalau tadi tafkhim dia gemuk dan kuat ya, gemuk atau tebal pada makhrajnya ya, makanya ketika huruf tafkhim atau huruf yang memiliki huruf isti'la memiliki sifat isti'la seperti huruf so itu tebal pada makhrajnya. Dengan apa? Dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. So gitu ya, tebal pada makhrajnya dan kuat pada sifatnya. Kuat pada sifatnya itu karena memang ketika membunyikan huruf-huruf tebal itu terasa kekuatannya ya. Karakter suara yang dihasilkan itu kuat ya. Beda dengan tarqiq. Kalau tarqiq itu menjadikan hurufnya tipis pada makhrajnya. Seperti huruf istifal ya. Huruf-huruf istifal itu kan ketika kita melafazkannya itu tipis dia pada makhrajnya. Ta tipis ya, dan lemah pada sifatnya ya, tidak menghasilkan suara yang kuat melainkan suara yang lemah. Itu antara tafkhim dan tarqiq ya.
Lanjut slide berikutnya. Nah, pada huruf hijaiyah, ya, pada huruf hijaiyah itu dari segi ketebalan dan ketipisannya itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, huruf yang selalu tafkhim. Berarti selalu tebal. Dalam kondisi apapun, dia selalu dibaca tebal. Yang kedua, huruf yang selalu dibaca tarqiq. Berarti dalam kondisi apapun, huruf tersebut selalu dibaca tipis. Ya. Dan yang ketiga, huruf yang kadang dibaca tafkhim, kadang dibaca tarqiq. Pada suatu kondisi mungkin dia dibaca tebal, dan pada kondisi yang lain dia terbaca tipis. Manakah huruf-huruf yang selalu dibaca tafkhim? Huruf-huruf yang selalu dibaca tafkhim adalah huruf-huruf isti'la. Masih ingat huruf isti'la ada berapa? Diambil dari kata khussadagtin qil. Ya, kha, sa, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Itu 7 huruf isti'la. Atau simpelnya sad, dad, ta, dha ditambah ain, ditambah ghain, qaf, dan ta. Qaf, ghain, dan kha. Ya, qaf, ghain, dan kha. Ini huruf isti'la. Jadi huruf isti'la dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun, dia selalu dibaca tafkhim. Terlebih pada huruf-huruf isti'la yang juga iltibaq. Huruf-huruf isti'la yang juga iltibaq. Ada sebagian huruf isti'la yang iltibaq. Jadi begini. Semua huruf iltibaq adalah huruf isti'la. Tapi tidak semua huruf isti'la adalah huruf iltibaq. Makanya isti'la itu lebih umum ya dibandingkan dengan iltibaq. Huruf isti'la yang iltibaq itu hanya ada 4, yaitu shad, dad, ta, dan dha. Ya. Adapun huruf isti'la yang infitah, karena lawan dari iltibaq adalah infitah, ya, itu sisa huruf isti'la berikutnya, yaitu huruf kha, ghain, dan qaf. Maka huruf kha, ghain, dan qaf ini dinamakan huruf isti'la yang infitah. Huruf isti'la yang infitah. Dari segi ketebalannya, dia di bawah dari huruf isti'la yang iltibaq. Di bawah dari ketebalan huruf isti'la yang iltibaq. Harus dibedakan ya antara huruf isti'la yang iltibaq dengan huruf isti'la yang infitah. Karena ini nanti akan berpengaruh pada praktik ya. Pada praktik talaqi ya. Yang pertama, huruf yang selalu tafkhim. Yang kedua, huruf yang selalu dibaca tarqiq. Ya. Huruf yang selalu dibaca tarqiq itu huruf-huruf apa? Huruf-huruf istifal. Ya. Maka akhwat perhatikan seluruh huruf istifal dibacanya adalah tipis atau tarqiq. Pertanyaannya, huruf istifal itu huruf apa? Siapa yang tahu huruf-huruf istifal? Silakan. Dari Al-Mulk mungkin? Sisa dari huruf isti'la. Sisa dari huruf Isti'la. isti'la. Berarti berapa? 21 huruf jika dari 28 huruf ya.
Jadi 21 huruf dari sisa huruf isti'la yang 7 itu dinamakan huruf istifal, huruf yang ditipis. Kenapa tipis? Karena posisi lidah kita turun ya, merendah ya, dan rileks ya. Nah, yang ketiga huruf yang kadang tafkhim, kadang tarqiq. Itu terbagi menjadi 3 akhwat. Yang pertama pada alif dan huruf mad. Jadi alif dan huruf mad itu kadang tebal, kadang tipis. Dilihat dari huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya adalah huruf tebal, maka alif dan huruf madnya juga dibaca tebal. Tapi jika huruf sebelumnya itu huruf tipis, maka huruf alif dan huruf madnya juga dibaca tipis. Contoh, misalkan ketika kita melafalkan kalimat makana, itu madnya ya, alif madnya dia dibaca tipis. Makana. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelumnya huruf mim dan huruf kaf yang merupakan huruf tipis ya. Itu yang pertama, alif dan huruf mad. Kalau huruf mad itu ada 3. Ya, ada A, ada I, ada U. Ada alif sebelumnya dhammah. Biarkan saja. Biarkan. Itu 3 ya. Yang kedua, ya, huruf yang kadang dibaca tebal dan dibaca tipis adalah huruf ra. Tadi seperti yang saya sampaikan, kadang tafkhim, kadang tarqiq. Dan yang ketiga, huruf lam, ya. Lam pada lafzul jalalah, ya. Itu juga kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Nah, inilah akhwat, makanya sifat tafkhim tidak dimasukkan ke dalam sifat lazimah. Ya, tidak dimasukkan ke dalam sifat lazimah, melainkan dimasukkan ke dalam sifat aridah, ya. Karena tafkhim itu dan tarqiq dia tidak selalu membersamai sebuah huruf, ya. Kalau pada huruf isti'la, dia tebalnya lebih karena sifat isti'lanya, bukan karena sifat tafkhim tarqiq. Ya, jadi bisa difahami ya. Bedakan antara isti'la dengan tafkhim dan tarqiq. Meskipun secara praktik dua-duanya adalah bacaan tebal, ya. Ya, saya. Ya, ya. Oke, itu ya. Jadi bisa difahami ya, huruf hijaiyah itu seperti itu ya. Apa namanya? Supaya kita ingat ketika melafazkan huruf, ketika kita praktik huruf, itu kita membacanya dengan tebal. Harus dibaca tebalkah atau harus dibaca tipis? Seperti itu. Lanjut berikutnya. Nah, ada beberapa tingkatan ya, tingkatan tafkhim pada huruf isti'la. Tadi yang saya sampaikan ya. Kenapa sifat bedakan antara tafkhim dengan isti'la. Kalau isti'la itu sifat lazimah, sifat yang selalu membersamai huruf. Tapi kalau tafkhim itu sifat aridah ya, sifat yang kadang ada, kadang tidak. Nah, tingkatan ketebalan pada huruf-huruf isti'la ya, tingkatan ketebalan pada huruf-huruf isti'la itu yang pertama adalah al-maftuh wa ba'dahu alif. Pada saat berharakat fathah dan sesudahnya ada huruf mad alif. Ini tingkatan ketebalan hurufnya menempati tingkatan yang paling tebal ya. Seperti kita mengucapkan huruf solihin, solihin, so. Di situ ada huruf isti'la ya, berharakat fathah dan sesudahnya ada huruf mad. Maka ketebalan pada kalimat tersebut itu menempati ketebalan yang paling sempurna. Yang dahu alif. Pada saat berharakat fathah dan sesudahnya tidak ada alif. Jadi ya fathah saja ya. Seperti apa?
nasara, nasara, so dan ro itu dibaca tafkhim ya, tapi sesudahnya tidak ada huruf mad. Maka kadar ketebalannya itu di bawah dari yang tadi yang pertama. Nasara dengan solihin. Bisa dirasakan ya perbedaan ketebalannya ya. Nah, tebal sekali kan? Solihin dengan nasara, nasara. Bisa dibedakan ya, terasa bedanya. Terbalik. Nah, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah al-madmum. Al-madmum. Nenek. Yang ketiga adalah al-madmum, yaitu ketika huruf-huruf isti'la berharokat dhammah. Seperti apa? Seperti kata duriba. Du itu huruf isti'la itbaq berharakat dhammah. Maka ketebalannya di atas yang dua tadi. Duriba, duriba, ya, duriba. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, pada saat berharakat atau pada kondisi sukun. Pada saat kondisi sukun. Ya, hurufnya sukun. Ya, maka ketebalannya di bawah yang tiga tadi. Dan yang keempat, pada saat berharakat kasrah. Ya, pada saat berharakat kasrah. Seperti apa? Nasirin. Dia tetap tebal. Ya, tetapi tentu ketebalannya di bawah dari yang empat tadi. Ya, nasirin. Gitu ya. Ini 5 derajat, bukan derajat, 5 tingkatan daripada tafkhim pada huruf isti'la. Diingat-ingat ya. Yang pertama apa tadi? Maftuh wa ba'dahu alif. Pada berharakat fathah sesudahnya ada alif mad. Yang kedua pada saat maftuh wa laisa ba'dahu alif, ya, pada saat fathah dan sesudahnya tidak ada alif. Yang ketiga pada saat madmum berharakat dhammah, yang keempat pada saat sukun, dan yang kelima pada saat kasrah. Jadi harokat kasrah pada huruf isti'la itu menempati ketebalan yang paling bawah. Ini berpengaruh dalam rangka talaki, ya, dalam rangka talaki. Makanya ketebalan huruf-huruf isti'la itu tidak flat, tidak sama, ya, tidak sama ketebalannya, menyesuaikan dari harokat atau kondisi pada saat dia dibaca. Harokatnya apa, kondisinya apa. Lanjut berikutnya. Ya. Nah, jadi ini masih maratibut tafkhim. Tapi maratibut tafkhimnya, ya, akhwat, jadi maratibut tafkhim itu ada beberapa madhab, ya, ada beberapa madhab. Jadi para ulama berbeda-beda pendapat tentang tingkatan-tingkatan tafkhim. Kalau yang tadi, pendapat tadi yang pertama, itu pendapatnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya. Nah, ini yang kedua, pendapat yang kedua, ya, hanya pada 4 kondisi, ya, hanya pada 4 kondisi. Yaitu yang pertama fathah, maka dia tidak mempermasalahkan apakah sesudahnya ada huruf mad atau tidak. Yang penting dia dalam keadaan fathah, maka ketebalan tafkhimnya itu menempati yang paling sempurna. Yang kedua pada saat harakat dhammah, ya, dhammah, maka dia posisi yang kedua. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga pada saat kasrah, ya, pada saat kasrah itu posisi ketebalan huruf isti'lanya yang ketiga. Yang keempat as-sakin yu'tabaru mashkulan ma qablahu. Yang keempat dalam keadaan sukun.
Nah, dalam keadaan sukun. Nah, jika dalam keadaan sukun, maka dilihat harokat sebelumnya apa. Kalau harokat sebelumnya fathah, maka dia ketebalannya tentu menyesuaikan karena fathah tadi ketebalan yang paling tinggi. Kalau sebelumnya berharokat dhammah, maka sukun yang sebelumnya dhammah di bawah dari huruf yang sukun sebelumnya fathah. Begitu juga dalam keadaan sukun yang sebelumnya kasroh. Maka dia derajatnya di bawah huruf yang sukun sebelumnya dhammah dan huruf yang sukun sebelumnya harakat fathah. Ya, di sini banyak ragamnya. Ya, lanjut. Nah, sekarang madhab yang ketiga. Ternyata banyak madhab ya. Yang ketiga, itu yang pertama yang paling tebal adalah al-maftuh wa ba'dahu alif. Ya, huruf isti'la yang berharakat fathah dan sesudahnya alif. Dan yang kedua, huruf yang fathah dan sesudahnya tidak ada alif. Yang ketiga, yang berharakat dhammah. Yang keempat, berharakat kasrah. Dan yang kelima, huruf sukun yang disesuaikan ya ketebalannya itu dengan huruf yang sebelumnya ya, syakal huruf sebelumnya. Apakah fathah, kasrah atau dhammah. Gitu ya. Jadi sebetulnya sama aja sih ya, sama aja hanya dibedakan poinnya saja, dibedakan poinnya. Lanjut slide berikutnya, Mama. Nah, tapi ada satu yang harus apa namanya? Ada yang harus diperhatikan bahwa tingkatan tafkhim pada huruf itbaq ya itu tidak sama dengan tingkatan tafkhim pada huruf Jadi tafkhim pada huruf itbaq maupun tafkhim pada huruf isti'la itu sama-sama tebal ya. Kalau kita bicara tafkhim pada itbaq dan tafkhim pada isti'la, itu berarti pembahasan tentang sifatul huruf sudah selesai. Ya, Antuna sudah hafal mengenai sifatul huruf dan huruf-hurufnya. Ya, maka tafkhim pada huruf itbaq maupun tafkhim pada huruf isti'la itu sama. Tetapi tingkatan pertama pada huruf itbaq itu berada satu atau dua tingkat di bawah di atas tingkatan pertama pada huruf isti'la. Jadi tafkhim pada huruf itbaq jauh lebih kuat dibandingkan dengan tafkhim pada huruf isti'la yang bukan itbaq. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika tadi saya mengucapkan kata nasoro, so. Dia huruf itbaq ya dan huruf isti'la. Maka ketebalan pada huruf so ya, pada huruf fathah so itu jauh lebih tebal daripada harokat fathah pada huruf isti'la yang infitah seperti ghaira. Nasara dengan ghaira itu tingkat ketebalannya berbeda. Masih lebih tebal di huruf isti'la yang itbaq pada huruf sad. Nasara jauh lebih tebal atau di atas ya, ketebalannya di atas dari huruf isti'la yang infitah seperti khaira atau ghaira atau qala atau qamara, ghaira, khaira ya. Itu di bawah tingkatan pada so, nasara, daraba atau apa lagi? Qama'a atau dhoma'a ya. Karena tadi so, dod, sod, dod, to dan dho itu adalah huruf itbaq ya. Ketebalannya jauh lebih terasa dibandingkan dengan kha, ghain dan qaf yang merupakan huruf infitah. Meskipun sama-sama huruf isti'la ya. Mangga lanjut slide berikutnya, Ma.
Nah, ini lebih jelas. Gambarannya akan terasa lebih jelas. Perhatikan, ya. Pada huruf isti'la yang itbaq, maftuh, itu paling atas. Maka ketebalan huruf itbaq ketika dhammah itu sejajar dengan ketebalan huruf isti'la yang bukan itbaq pada harakat fathah. Ya. Begitu juga ketebalan huruf itbaq ketika kasrah itu sejajar dengan huruf isti'la yang bukan itbaq pada harakat dhammah. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami ya. Karena saya tidak bisa menyentuh langsung Antuna ya, Antuna jauh ya. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami dengan dibantu dengan share screen ini ya. Kita nanti akan ada contohnya. Silakan slide berikutnya. Nah, maka secara otomatis ya huruf isti'la yang bukan itbaq itu menempati posisi tafkhim yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi huruf isti'la yang huruf itbaq. Dan tingkatan yang paling rendah ya, tingkatan tafkhim yang paling rendah yang biasa kita dengar dengan istilah tafkhim nisbi ya, tafkhim nisbi adalah ketika huruf isti'la yang bukan huruf itbaq yaitu kha, ghain dan qaf berada pada harokat kasrah ya, maka suaranya sangat mirip dengan suara tarqiq ya, sangat mirip dengan suara tarqiq meskipun tidak kita katakan tarqiq melainkan kita katakan tafkhim nisbi karena secara praktik sudah mirip dengan tarqiq. Maka di sini kita tidak membaca dengan khi ya, tidak ditebalkan, tidak khi atau ghi, tidak, tetapi nisbi saja ya, khi, ghi. Nah, mirip dengan tarqiq ya. Tapi tetap penamaannya tidak boleh dengan tarqiq melainkan dengan at-tafkhim an-nisbi. Jadi cara bacanya gimana? Khi, ghi dan qi. Khi, ghi dan qi. Lanjut berikutnya. Nah, adapun pada saat sakinah yang didahului dengan kasro atau lin huruf ya, maka terdapat rincian di dalamnya disebabkan adanya sifat asli pada huruf qaf yaitu qalqalah mufakhamah. Maka tafkhim nisbi tidak terjadi pada huruf qaf ya. Jadi kalau qaf ketika sukun sebelumnya kasrah dia tidak dibaca tafkhim nisbi melainkan tetap dibaca tebal. Kenapa? Karena ada qalqalah mufakhamah. Seperti apa? Iqta, iqta, tidak dibaca iq, tidak ya. Jadi khusus pada huruf qaf yang sukun sebelumnya kasrah, maka dia tidak dibaca tafkhim nisbi, melainkan tetap dibaca tafkhim. Karena apa? Karena ada sifat qalqalah mufakhamah. Makanya tetap dibaca iqtaroba, iqtaroba. Adapun huruf kha dan huruf ghain yang sebelumnya kasroh atau sebelumnya huruf lin ya, dia dibaca tafkhim nisbi. Sama seperti tadi pada harakat kasroh. Khi, ghi. Juga pada saat sukun sebelumnya kasroh. Ikh, ir, ir, zaygun. Tidak zaygun ya, tapi zaygun, zaygun gitu ya. Jadi tipis atau tafkhim nisbi saja. Lanjut, slide berikutnya. Nah, di sini ada tabelnya ya. Yang dinamakan tafkhim nisbi ya atau praktik tafkhim yang sebetulnya lebih mirip kepada tarqiq. Yang pertama adalah posisi kasrah ya. Khi, ghi. Kemudian yang kedua, tafkhim nisbi
maksudnya khi dan ghi itu terjadi tafkhim nisbi. Atau ikh dan ir itu juga sama, terjadi tafkhim nisbi ya, maka tidak ikh, tidak il, tapi ikh, ir. Tapi pada huruf qaf ya berbeda. Ketika kasroh qi, tafkhim nisbi terjadi. Tapi ketika sukun sebelumnya kasroh, tafkhim nisbinya tidak terjadi. Karena apa? Karena tadi ada sifat qalqalah mufakhamah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, kenapa huruf qaf yang notabene adalah huruf isti'la yang bukan itbaq, ketika sukun sebelumnya kasroh tidak dibaca tebal? Alasannya apa jawabannya? Karena ada sifat qalqalah mufakhamah pada huruf qaf ya, yang tidak mungkin ditinggalkan. Maka secara otomatis huruf qaf ketika sukun sebelumnya kasroh dia ikut dibaca tebal. Iqo, iqo, ya tidak iq, tapi iqo. Begitu juga pada saat huruf isti'la yang infitah itu sebelumnya ada huruf lin ya, huruf lin ya, maka di situ juga terjadi tafkhim nisbi seperti zaighun, itu juga tafkhim nisbi ya. Syaikhun, syaikhu, syaikhun, tidak terlalu tepat, tidak syaikhun gitu ya, tafkhimnya nisbi saja. Syaikhun, zaighun, seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Ini. Ini tatbiqnya ya, tatbiq pada tafkhim huruf isti'la dan huruf iltibaq. Antuna boleh mendengarkan saja ya. Agak repot kalau misalkan praktik ya. Silakan didengarkan saja. Kutiba alaikumul qitalu. Di sini yang menjadi contoh pada huruf qaf, qitalu, qi, maka di situ dibaca tafkhim nisbi. Kutiba alaikumul qitalu. Tidak qitalu, tapi qitalu, tafkhim nisbi. Yang kedua, pada huruf ghain dan huruf dha. Perhatikan, dha harakatnya fathah, maka dia berarti menempati tafkhim yang paling tinggi, apalagi dia pada huruf itbaq. Dan huruf ghain ketika kasroh, maka dia menempati tafkhim yang paling rendah, bahkan dinamakan tafkhim nisbi, karena dia huruf isti'la yang infitah, bukan itbaq. Alaiha malaikatun ghi saja, tidak ghi ya. Alaiha malaikatun ghiladun, ghiladhu, tebalkan. Harokat dhammah dia menempati ketebalan yang nomor 2 atau nomor 3 ya, sesuai dengan mazhabnya tadi. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, ghiladun syidad nisbi. Kemudian baris yang ketiga, tafkhim berada pada huruf mana? Huruf mana? Tafkhim terjadi pada huruf mana? Baris ketiga. Silakan, ada yang mewakili menjawab. Nafsihi khifatum Musa. Pada huruf apa? Huruf apa? Khifatum. Huruf kha. Ya, betul. Pada huruf kha yang berharakat kasrah ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatum Musa. Tipis saja ya, tafkhim nisbi karena dia menempati posisi paling rendah, yaitu ketika berharakat kasrah. Yang keempat, di sini ada tafkhim di huruf to ya, huruf to sukun. Huruf to sukun itu kondisinya dilihat dari huruf sebelumnya, harokatnya apa ya, syakal huruf sebelumnya.
fathah, kasrah atau dhammah. Di sini to sukun sebelumnya harakat hurufnya itu harakatnya kasrah. Maka berarti paling bawah derajatnya ya. Tapi tetap tafkhim, tidak masuk ke tafkhim nisbi. Kenapa? Karena terjadi pada huruf to yang notabene huruf isti'la yang iltibaq. Faqala ahaltu bima ahaltu. To sukun bertemu ta, tidak melebur sempurna, tetap ada sifat tebal dari huruf to-nya baru ke huruf ta-nya. Faqala ahaltu. Faqala ahaltu bima lam tuhit bihi. Bima lam tuhit bihi. Terakhir pada qaf sukun sebelumnya fathah. Maka dia menempati posisi ketebalan huruf sukun ya, yang disesuaikan dengan syakal huruf sebelumnya. Di sini syakal huruf sebelumnya fathah, maka berarti dia masih tinggi ya, masih tinggi ya. La im basalta. Sama seperti ahaltu. Di sini juga basalta ya. La im basalta ilayya yadaka litaqtulani. Tetap tebal. Litaqtulani. Seperti itu ya. Lanjut slide berikutnya, Mbak. Ini sudah cukup satu saja ya untuk tatbiknya, karena memang lebih bagus untuk program daurah yang offline ini. Lanjut. Oke. Ya. Cukup, Mama? Oke. Tadi kan kita belajar atau membahas tentang tingkatan tafkhim, ya. Nah, sekarang sebaliknya, tentang tarqiq dulu. Seperti tadi disampaikan bahwa sifat tarqiq hanya selalu ada pada huruf istifal, ya. Jadi huruf yang dibaca tipis dalam kondisi apapun itu adalah huruf istifal, selain alif, lam, dan ra, ya. Karena tadi alif, lam, dan ra itu kadang tafkhim, kadang tarqiq. Ketika Imam Ibnul Jazari mengatakan mengenai keadaan huruf istifal adalah, lanjut di slide berikutnya. Coba akhwat, dalilnya apa? Huruf istifal yang selalu pasti, kalau huruf istifal itu pasti dibaca tarqiq. Dalilnya apa akhwat? Babun fi dzikri ba'dhi tanbihat. Nah, dalilnya apa? Huruf min ahrufi wa ya, cukup tadi sampai faraqiqam mustafilam min ahrufi. Sampai situ saja ya. Maka tarqiqanlah, faraqiqan, maka bacalah dengan tarqiq mustafilan dari huruf-huruf istifal ya, min ahrufi, dari huruf-huruf istifal. Maka tarqiqanlah huruf-huruf istifal, faraqiqam mustafilam min ahrufi. Ini dalilnya kalau huruf istifal itu selalu dibaca tarqiq. Slide berikutnya. Nah, ketika huruf istifal berhadapan dengan huruf-huruf isti'la, nah hati-hati ya. Ini huruf istifal kalau ketemu huruf isti'la suka ikut-ikut dibaca tebal, ya, suka terpengaruh. Maka berhati-hati. Jangan sampai ikut dibaca tafkhim huruf istifalnya, ya. Maka wahadhiran tafkhim lafzil alifi. Imam Ibnu Jazari memberikan sudah memperingatkan wahadhiran tafkhim lafzil alifi, maka hati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf hamzah yang yang notabene adalah huruf istifal.
apa namanya? Kahamzi alhamdu a'udhu ihdina. Seperti pada kata alhamdu a'udhu ihdina dan Allah. Itu hamzah jangan sampai ikut tebal ya. Jangan, apalagi pada kata Allah. Allah. Tuh. Itu tidak ya. Ini semuanya alhamdu a'udhu ihdina Allahu. Ini hamzahnya seluruhnya dibaca tarqiq atau dibaca tipis ya. Begitu juga pada huruf mim. Jangan mentafkhimkan atau jangan menebalkan huruf mim seperti pada kata makhmasah. Ma itu huruf istifal. Sesudahnya ada huruf kha ya, kha sukun sebelumnya fathah yang dibaca tafkhim. Maka jangan sampai dibaca makhmasah ya, bukan moh tapi ma, tetap ditipiskan. Jangan sampai terpengaruh. Makhmasatin, makhmasatin. Atau kata marod ya, jangan sampai morod ya, bukan morod tapi ma, tipiskan dulu. Marod, mim marodin, mim marodin. Atau pada huruf ba, pada kata baruqin. Ba huruf istifal, ora sukun sebelumnya fathah itu tarqiq. Maka ba-nya jangan ikut terpengaruh menjadi tafkhim, jangan baruqin, baruqin, bukan, tapi ba, tipiskan dulu ya. Baruqin, tipiskan dulu baru tebal. Baruqin. Kata seperti juga kata pada kata batilin. Batilin bihim bidi. Bihim bidi. Ini juga semuanya dibaca tarqiq. Lanjut slide berikutnya. Kita sampai 8:30 tadi ya, 9:30 sampai jam 10 berarti ya. Juga pada huruf H ya, pada huruf H, waha, ahas, haso. H pada kata haso itu juga tidak boleh ikut tebal, jangan haso, tapi ha, tipiskan dulu. Haso. Atau pada kata yasqu, ahaltu, taknya tipis ya. Alhaqu, hanya juga tipis. Dan huruf sin pada kata yasqu pada kata mustaqi, jangan mus ya. Jangan sampai mus karena itu ikut tebal jadinya ya. Tipiskan. Mustaqim, yasqu. Dibantu dengan menarik kedua bibir ya. Yusra, usra, seperti itu ya. Nah, selain itu juga mengingatkan agar berhati-hati saat mengucapkan huruf-huruf infitah agar tidak menyerupai huruf itbaq. Wa khallis infitaha mahdhuran asa khawfashtibahihi bimahdhuran asa ya. Maka berhati-hati ketika mengucapkan huruf-huruf infitah ya. Jangan sampai menyerupai huruf itbaq. Seperti huruf apa? Mahdzuran, jangan sampai dibaca mahzuron. Kata asa, jangan sampai dibaca aso ya, karena kan berubah makna ya. Mahdzuran dengan mahzuron itu beda maknanya. Asa dengan aso itu juga berbeda maknanya. Lanjut. Nah, tadi berbicara tentang tafkhim dan tarqiq pada huruf hijaiyah. Ya, tafkhim dan tarqiq pada huruf hijaiyah. Sekarang bagaimana hukum lam? Ya. Bagaimana hukum lam? Kan tadi sama ya. Lam termasuk huruf yang kadang dibaca tafkhim, kadang dibaca tarqiq. Ya. Kalau tadi tafkhim dan tarqiq ya, pada huruf-huruf yang memang sudah jelas ya, tafkhim dibaca pada huruf yang selalu tafkhim, tarqiq yang selalu dibaca pada huruf tarqiq. Sekarang lam yang kadang tafkhim, kadang tarqiq ya.
Maka ini gampang ya. Antuna sudah apa namanya? Sudah banyak mengetahui. Boleh slide berikutnya. Lafzul jalalah pada huruf lam ya. Nah, maka alif pada tafkhim di huruf di lafzul jalalah itu ketika sebelumnya adalah harakat apa? Harakat ini alif ya. Oh, ini alif apaan? Ini alif. Yang pertama alif. Alif itu dibaca tafkhim atau tarqiq melihat kondisi huruf sebelumnya. Kata kholidina. Di situ ada mad ya. Madnya apa? Alif ya. Nah, sebelum mad ada huruf apa? Ada huruf kho. Nah, kho merupakan huruf tebal ya, huruf isti'la. Maka madnya pun dibaca tebal. Kholidina, kholidina, qaimina, begitu juga ya. Mad sebelumnya fathah pada huruf isti'la ya, maka dia jadi ikut tebal ya, qaimina. Nah, itu juga ya. Madnya jadi ikut tebal karena huruf sebelumnya adalah huruf tebal ya. Minallah, yura, ra, karena sebelumnya huruf tebal yaitu huruf ra, maka madnya juga jadi dibaca tebal. Lanjut. Tadi pada alif, yang kedua pada huruf lam. Maka ini apa? Tarkikanlah alif tidak berada setelah huruf tarkik. Oh, kalau tadi alif yang pada saat tebal, berarti masih di alif afwan ya. Tadi alif yang dibaca tebal karena sebelumnya adalah huruf isti'la, huruf tebal. Nah, sekarang alif yang dibaca tipis karena sebelumnya ada huruf tipis. Seperti apa? Bismillah, la, di situ ada mad ya. La, maka madnya juga menjadi tipis. La, tipis kan? Bismillah, qulillah, qulillah, iya, ya, itu madnya juga tipis karena sebelumnya huruf tipis. Iyyaka minas samai, an-nasi, an-nasi, ya itu juga tipis. Lanjut, jadi tebal tipisnya alif tergantung huruf sebelumnya, ya. Nah, ini posisi lidah pada huruf alif mufakhamah dan alif muraqqaqah. Yang kanan itu bisa dilihat ya, pangkal lidahnya itu naik, ya, pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Ini terjadi pada alif mufakhamah, ya. Dan yang kiri itu apa namanya? Pangkal lidahnya tidak naik ke atas ya, turun ya. Maka ini pada posisi alif muraqqaqah. Alif muraqqaqah atau alif yang dibaca tarqiq. Lanjut berikutnya. Oke. Alif sudah selesai ya tadi pembahasannya ya, alif tafkhim dan alif tarqiq. Oke, sebentar sebelum kita lanjut. Pertanyaannya, alif ketika dibaca tafkhim pada saat apa, akhwat? Saat huruf sebelumnya adalah huruf tebal. Ya, kalau alif dibaca tarqiq pada saat apa? Pada huruf sebelumnya adalah huruf istifal atau tipis umi. Ya, betul. Pada saat alif berada sebelumnya huruf tipis ya atau huruf istifal. Barakallahu fikum. Oke, insya Allah paham ya. Nah, kemudian bagaimana dengan huruf lam? Adapun huruf lam ya, itu
disesuaikan ya. Wa fakhimil lam min ismillahi. Ini dalilnya. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Ya. Maka huruf lam pada lafzul jalalah ya. Kondisi asal huruf lam itu sebetulnya tarqiq ya. Kalau kita lihat dari asal huruf lam itu sendiri, kondisi asal huruf lam dia adalah huruf istifal ya. Maka huruf istifal berarti dibacanya tarqiq. Nah, lam dibaca tafkhim hanya berada pada lam lafzul jalalah yang didahului oleh dhammah atau fathah. Makanya Imam Ibnul Jazari mengatakan wa fakhim, maka tafkhimkanlah. Wa fakhimil lama, dan tafkhimkanlah huruf lam. Minismillahi, dari lafaz Allah, yaitu lam pada lafzul jalalah. Wa fakhimil lama minismillahi an fathin, yang sebelumnya itu ada harakat fathah. An fathi au dhammin, atau sebelumnya dhammah ka'abdullahi. Seperti kata Abdullah itu sebelum lam lafzul jalalahnya ada harakat apa? Ada harakat dhammah Abdullah ya. Nah, makanya ketika sebelumnya kasrah berarti jadi dibaca tipis. Lillahi itu tipis ya. Atau pada kata lana itu juga tipis. Wal ya itu juga tipis. Wal yatalattaf, jangan sampai wal, jangan sampai gitu ya. Tapi wal tipis. Wal yatalattaf. Atau kata walad, la-nya situ tipis. Walad do, jangan ikut tebak wallah, jangan wallah begitu ya. Walad, walad dolin. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, lam yang dibaca tafkhim dan yang dibaca tarqiq. Lanjut. Oke. Nah, ini contoh ini contoh lam yang huruf lam ditafkhimkan pada semua lafzul jalalah yang didahului oleh fathah atau dhammah. Wallahu, qalullahumma, sayu'tinallahu, wadhkurullaha. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, adapun lafzul jalalah yang didahului oleh kasrah maka dia tipis ya. Bismillahi, afillahi, qulillahumma ya. Lanjut berikutnya. Kalau tadi alif ya, alif yang mufakhamah dan alif muraqqaqah, ini lam. Nah, lam mufakhamah bisa dilihat pangkal lidahnya naik. Dalam muraqqaqah itu pangkal lidahnya turun. Lihat akhwat, di sini ada gambar seperti sinyal. Ya. Ini sinyal ini sebetulnya gambaran dari apa? Aliran suara. Ya, pergerakan suara. Kalau hurufnya tebal, maka pergerakan suaranya dia menggema ke atas. Nah, ke atas. Tapi kalau huruf tipis, maka aliran suaranya, ya, pergerakan suaranya itu dia keluar, ya, karena tipis, ya. Bisa diperhatikan ya. Antara lam mufakhamah dengan lam muraqqaqah, ya. Lanjut slide berikutnya. Ini tadi dalilnya ya. Wal mim mim makhmasati wa mim marad. Mim pada kata makhmasah dengan kata marad itu harus ditipiskan. Wa ba'a barqim batilin bihim bidhi
Ba pada kata baruqin, batilin, bihim dan bidhi ini semuanya harus dikasrah ditipiskan, ya ditipiskan huruf ba-nya. Wahris 'ala syiddati wal jahril ladzi dan jagalah, perhatikanlah pada huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf jahr. Alladzi fiha yang di dalamnya ada apa? Alladzi fiha ya fiha kembali ke syiddah. Wa fil jimi dan pada huruf jim ya. Juga kahubbis sabri. Nah, seperti pada dan juga pada huruf jim. Contohnya seperti apa? Hubbis sabri. Hubbi. Perhatikan di sini ba-nya berharokat kasrah. Bi di sini dia memiliki sifat apa? Syiddah ya, karena ba itu sifatnya syiddah. Wal jahr. Ba juga sifatnya jahr. Maka hati-hati, dia harus dijaga syiddah dan jaharnya. Kahubbi, hubbi, ya. Kahubbis sabri. Begitu juga pada kata rabawatin, rabawatin. Syiddah dan jahar kembali lagi ke pengertiannya. Syiddah itu tertahan suara dan jahar itu tertahan napas ya, jangan sampai hub ya, hubbi ya. Atau pada kata ujtusat, hajjil fajri. Ini pada jimnya ya. Kata ujtusat, kata haji, kata fajri, ini juga harus menjaga huruf sifat syiddah dan jaharnya pada huruf jim. Maka tidak boleh uj, tidak boleh fajri. Itu berarti sudah ke hams ya. Jaharnya tidak lagi terjaga. Maka jaga ya. Uj, tidak ada aliran nafas. Haji, tidak ada aliran nafas ya. Fajri, bukan fajri. Bukan fajri. Ya, hati-hati ya. Jadi jaga sifat syiddah dan jahar pada huruf ba ya, seperti kata hubbis sabri dan kata rabawatin, dan sifat syiddah dan jahar pada kata ujtusat, haji dan fajri ya. Wa bayyinam muqalqalan dan jelaskanlah huruf-huruf qalqalah in sakana jika dia dalam keadaan sukun. Baqaliha walaqad. Nah, itu huruf-huruf qalqalah dalam keadaan sukun jelas. Wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Dan ketika dalam posisi waqaf, maka qalqalahnya menjadi lebih jelas terdengar. Kalau tadi misalkan kalau yang pertama ini dalam keadaan sukun berarti di tengah kalimat ya. Dalam posisi kita di tengah bacaan ya. Walaqad nadana gitu misalkan ya. Walaqad nada. Itu kan dal sukunnya itu di tengah-tengah bacaan. Maka qalqalahnya itu biasa, maka dinamakan qalqalah sughra. Tetapi ketika qalqalahnya pada saat waqaf, wa iyyakum fil waqfi, pada saat waqaf kana abyana, jadi lebih jelas, maka berubah yang tadinya sughra menjadi kubra. Contohnya seperti apa? Seperti huruf qalqalah saat waqaf di kalimat qul huwallahu ahad. Pada saat waqaf dal di situ menjadi qalqalah kubra, kana abyana. Oke. Sebentar saja ya. Abyana menjadi lebih jelas ya. Ingat, qalqalah ketika di tengah-tengah bacaan ya, dia adalah qalqalah sughra. Tapi qalqalah pada saat waqaf dia menjadi qalqalah kubra. Kenapa? Karena setelah huruf qalqalah kita tidak membaca lagi huruf yang lain, sehingga lidah kita fokus pada huruf qalqalah tersebut, maka menjadi lebih jelas ya. Mau dia bertasydid atau dia tidak bertasydid sama ya, sama-sama kubra. Misalkan tadi Allahus Samad, itu saya berhenti, berarti masuk qalqalah kubra. Atau yang bertasydid contohnya
Abi lahabin wa tab. Wadab, wadab. Ini juga sama. Qalqalah kubra. Waha hashasa, dan perhatikan ha pada kalimat hasa. Jangan sampai ha-nya ikut tebal. Hos gitu ya. Tapi ha tipiskan dulu. Hasa. Atau pada kata help to. Tak-nya jangan ikut tebal, jangan help to ya. Tanya tipiskan. Help to. Setelah huruf to tarik untuk mendapatkan tipisnya huruf ta. Help to. Ya. Al-haqqu. Itu juga sama. Al-haqqu. Jaga huruf ha-nya. Al-haqqu. Sin seperti pada kata musta. Musta. Jangan sampai musta ya. Kalau orang awam bacanya gitu. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim gitu. Nah, sinnya itu tidak tipis ya. Makanya harus ditarik supaya dapat tipisnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim gitu ya. Yastu juga begitu. Sinnya ditipiskan. Yastu, yaspu, seperti itu ya. Ini beberapa yang harus diperhatikan ya dalam melafazkan huruf-huruf supaya apa? Supaya makhraj dan sifatnya tetap terjaga. Makanya di sini babnya disebut apa? Babun fi dzikri ba'dit tambihat ya. Bab dalam menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan. Slide berikutnya, Mangga. Oh ya, belum selesai ya. Ya ini juga sama. Termasuk hal-hal yang masih harus diperhatikan. Wahris ala sukuni fi ja'alna. Wahris, dan apa? Jagalah ala sukun, pada harokat sukun di kata ja'alna. Ja'alna. Ini orang kalau terburu-buru mengucapkan ja'alna, bisa qalqalah, ya bisa memantul, atau bisa seperti terkesan harokat fathah. Waja'alna, waja'alna, atau lamnya hilang. Waja'alna, hilang lamnya. Hilang masuk ke nun, waja'alna gitu. Padahal lam itu memiliki sifat apa? Tawassut ya. Tetap harus dijaga. Ja'al al jaga tawassutnya. Ja'alna ya. Jadi jangan ja'alna, tapi ja'alna sempurnakan pada huruf lamnya supaya tidak tawallud. Ja'alna wa ja'alna siraja gitu ya kalau diteruskan. Begitu juga pada kata an'amta, nun, mim dan lam itu sama-sama huruf tawassut ya, sama-sama huruf tawassut, maka dijaga supaya tidak tawallud dan tidak hilang. Jadi an'amta, jangan sampai an'amta atau an'amta, tidak ya. Nun dan mimnya durasinya disempurnakan karena nun mim sukun dia memiliki sifat tawassut ya. An'amta. Juga pada kata wal maghdubi, ini ghain sukun lebih lagi ya. Dia memiliki sifat rokhawah. Maka rokhawahnya itu durasi huruf rokhawah ya, huruf sukun berkenaan dengan huruf sukun. Durasi huruf rokhawah adalah yang paling panjang, disusul dengan huruf tawassut, baru kemudian huruf syiddah ya. Makanya huruf sukun rakhawah jauh lebih panjang daripada huruf sukun tawassut, dan huruf sukun tawassut jauh lebih panjang daripada
huruf sukun yang syiddah ya. Jadi tingkatannya syiddah, tawassut, rakhawah ya. Ghain rakhawah, maka tidak boleh terburu-buru ya. Tahan, alirkan dulu suaranya. Maghdubi. Jangan maghdubi, itu hilang. Ya, rakhawahnya hilang, bukan maghdubi. Nanti jadi syiddah ya. Tapi alirkan dengan tetap menjaga ketebalan huruf isti'la ghainnya. Maghdubi. Begitu juga pada kata dhalalna. Ini sama seperti dengan ja'alna. Wa khallis infitaha, dan jagalah ya kemurnian daripada huruf infitah pada kata mahdzuran asa. Dzal di situ dia huruf apa? Akhwat, mahdzuran, dzal di situ huruf apa? Huruf yang memiliki sifat apa? Mahdzuran di situ dzal yang berharokat dhammah memiliki sifat apa? Siapa yang mau menjawab? Memiliki sifat apa? Tidak bisa dibuka ya. Oke. Dzal di situ memiliki sifat infitah. Ya. Infitah dan apa? Istifal. Ya, maka dijaga ketipisannya. Dzu mahdzuron. Dzu. Asa, sama juga dengan asa. Sa di situ infitah dan istifal. Asa khaufashtibahihi. Jangan sampai khawatirnya menyerupai dengan kalimat mahzuron. Lu di situ adalah huruf isti'la dan iltibaq. Isti'la lawan dari istifal. Iltibaq lawan dari infitah. Maka di situ lo ditebalkan. Mahzuron. Bedakan antara mahzuron dengan mahzuron. Ya. Karena berbeda kalimat dan akan menyebabkan perbedaan makna. Begitu juga pada kata asa dengan aso, itu juga beda ya. Asa, aso ya, berbeda. Wara'i syiddatan bikafi wa bita, dan jagalah syiddah dari huruf kaf dan huruf ta. Syiddah pada huruf kaf dan huruf ta-nya dijaga jangan sampai tidak terlihat. Makanya seperti kata syirkikum tatawaffa fitnata. Oke, huruf syiddah kan ada berapa? Huruf syiddah itu ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8. Huruf qalqalah 5, ditambah huruf hamzah 1, ditambah huruf kaf dan huruf ta. Perhatikan, ada huruf kaf dan huruf ta di situ, di huruf syiddah. Padahal kaf dan ta itu dia adalah huruf hams. Jadi di satu sisi dia mengalir nafas, tapi di sisi lain dia tertahan suara. Nah, maka untuk menjaga supaya syiddahnya tidak hilang, karena tadi ada hams ya, nah, maka hamsnya tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi tidak syirkikum, tapi syirkikum. Syirkikum. Ada syiddah dan ada hamsnya. Tatawaffa, tidak ya. Kalau itu memang hams dia, mengalir nafasnya. Tapi kemudian syiddahnya menjadi hilang. Ya, karena seperti mengalir suara ya. Padahal kan dia syiddah, meskipun dia hams tapi syiddah. Tatawaffa. Fit. Nah, tahan dulu, syiddah dulu, baru hamsnya. Nada. Fit.
nada, seperti itu ya. Jadi ada sifat infitah, sifat syiddah ya, yang perlu diperhatikan selain tadi sifat-sifat sebelumnya ada qalqalah, ada istifal, isti'lanya. Oke, berikutnya. Ini contoh apa? Ininya ya, contoh apa namanya? Contoh praktiknya ya, contoh praktiknya. Oke. Saya pikir sudah cukup ya. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini pada sifat tarqiq, tafkhim, kemudian pada ba'dut tambihat ya, beberapa hal yang harus diperhatikan. Insyaallah berikutnya masuk ke huruf hukum ra. Karena tafkhim tarqiq pada huruf ra itu jauh lebih kompleks ya dibandingkan tafkhim tarqiq pada alif maupun lafdzul jalalah. Yang kemarin ikut ujian sudah bisa merasakan ya bagaimana sulitnya ternyata memahami problematika tafkhim dan tarqiq pada huruf ra ya. Dia harus disampaikan cukup waktu ya supaya pahamnya itu menyeluruh gitu, tidak separuh-separuh. Karena kan kalau yang kita tahu paling cuma ro fathah, ro dhamma itu tafkhim, ro kasra itu tarqiq. Tapi ternyata tidak sesimpel itu ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, mangga masih ada waktu berapa tuh? 3 menit lagi ya. Kalau mau ada yang bertanya silahkan. Jika tidak ada, saya serahkan kembali ke MC ya. Insya Allah mungkin sudah jelas ya. Nah, baik dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di hari ini dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ya, tidak hanya bagi saya secara khusus tapi juga secara untuk antunnas sekalian secara umum. Barakallahu fikum. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi akhwat, hanya ini kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya izin pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.